Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana Azhari Harahap sebagai pemateri pertama dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan materi tentang struktur sosial dan hukum. A. Kaidah-kaidah sosial dan hukum. Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau primary needs, yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa, harga diri, potensi untuk berkembang, dan kasih sayang. Pola pikir manusia akan mempengaruhi sikapnya yang cenderung untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda, ataupun keadaan. Kaidah-kaidah itu yang mengatur pribadi manusia yang terdiri dari kaidah kepercayaan dan kesusilaan. Kaidah kepercayaan bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman, sedangkan kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia berakhlak atau mempunyai hati nurani yang bersih. Di lain pihak, ada kaedah-kaedah yang mengatur kehidupan antara manusia atau pribadi, yang terdiri dari kaedah-kaedah kesopanan dan kaedah hukum. Kaedah kesopanan ini bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan, sedangkan kaedah hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan antar manusia. Kedamaian tersebut akan tercapai dengan menciptakan suatu keserasian antara ketertiban atau yang bersifat lahiriah dengan ketentraman atau yang bersifat batiniah. Kedamaian melalui keserasian antara ketertiban dengan ketentraman merupakan suatu ciri yang membedakan hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Ciri-ciri kaidah hukum yang membedakan dengan kaidah-kaidah lainnya yaitu yang pertama, hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan. Yang kedua, hukum mengatur perbuatan manusia yang bersifat lahiriah. Yang ketiga, hukum dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat. Yang keempat, hukum mempunyai berbagai jenis sanksi yang tegas dan bertingkat. Dan yang terakhir, hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian atau ketertiban dan ketentraman. Baik, seterusnya saya akan melanjutkan presentasi dari Ginda, iaitu B. Lembaga-lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan terdapat di dalam setiap masyarakat oleh kerana setiap masyarakat tentunya mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila dikelompokkan terhimpun menjadi lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam pelbagai bidang kehidupan. Dan dapat dipahami bahawa suatu lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan daripada kaedah-kaedah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Baik, fungsi dari lembaga kemasyarakatan itu sendiri terdiri kepada 3, iaitu yang pertama untuk memberikan pedoman kepada para warga masyarakat bagaimana mereka bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah masyarakat yang terutama dalam menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok. Yang kedua, untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, iaitu social control. Di samping itu, terdapat tipe-tipe lembaga kemasyarakatan yang antara lainnya dari sudut perkembangannya, lembaga dengan sendirinya tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, basic institution dan subsidiary institution. Yang ketiga, dari sudut penerimaan masyarakat, socially sanctioned institution dan unsanctioned institution. Yang keempat, perbezaan antara general institution dan restricted institution. Terima kasih.
Saya akan melanjutkan presentasi dari Arni Danira. Hukum dapat berpengaruh terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, sumber dari hukum tersebut mempunyai wewenang dan berwibawa. Yang kedua, hukum tadi jelas dan sah secara yuridis, filosofis, maupun sosiologis. Yang ketiga, penegak hukum dapat dijadikan teladan bagi faktor kepatuhan terhadap hukum. Yang keempat, diperlihatkannya faktor pengendapan hukum di dalam jiwa para warga masyarakat. Yang kelima, para penegak dan pelaksana hukum merasa dirinya terikat pada hukum yang diterapkannya dan membuktikannya di dalam pola-pola perilakunya. Yang keenam, sanksi-sanksi yang positif maupun negatif dapat dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan hukum. Yang terakhir, perlindungan yang efektif terhadap mereka yang terkena oleh aturan-aturan hukum. C. Kelompok-kelompok sosial dan hukum. Menurut pendapat Aristoteles, bahwa manusia itu adalah don politikon, di mana dalam hidupnya manusia selalu akan membutuhkan orang-orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang hal ini dapat dilihat dari interaksi antara sesama manusia. Reaksi semacam ini menimbulkan keinginan untuk menjadi satu dengan masyarakat sekelilingnya antara manusia sehingga terjadi social group. Interaksi manusia berlaku timbal balik, artinya saling mempengaruhi satu sama lain, yang dengan demikian maka suatu kelompok sosial mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara warga negara yang satu dengan warga lainnya. Yang ketiga, terdapat beberapa faktor yang dimiliki bersama oleh warga kelompok itu sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor yang tadi merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Yang keempat, ada struktur. Yang kelima, ada perangkat kaidah-kaidah. Yang keenam, menghasilkan sistem terdahulu. Interaksi sosial yang dinamis lama-kelamaan karena pengalaman akan berubah menjadi nilai-nilai sosial, yaitu konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup di dalam alam pikiran bagian besar warga masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan tidak baik dalam pergaulan hidup. Dapat disimpulkan betapa pentingnya kelompok-kelompok sosial bagi usaha untuk mengenal sistem hukum. Tulisan ini mencoba menjelaskan pengaruh konflik antara para hakim, jaksa, dan polisi terhadap perkembangan lembaga-lembaga hukum di Indonesia. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Bayu Hermawan. D. Lapisan-lapisan sosial dan hukum. Dalam lapisan masyarakat terdapat golongan atas atau upper class dan golongan bawah lower class. Dijelaskan bahwa kalangan upper class jumlahnya lebih sedikit dibandingkan lower class. Karena kalangan upper class jelas-jelas memiliki kemampuan yang lebih banyak dan dianggap suatu hal yang terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Upper class yang memiliki kemampuan yang lebih tadi akan berwujud kepada kekuasaan yang tertentunya dapat menentukan berjuta-juta kehidupan manusia. Dan baik buruknya suatu kekuasaan senantiasa diukur dari kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang disadari oleh masyarakat. Kekuasaan mempunyai peranan yang sangat penting karena dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia. Baik buruknya kekuasaan tadi senantiasa dapat diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan atau disadari oleh masyarakat terlebih dahulu. Kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai, atau dengan kata lain, antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh itu dengan rela atau karena terpaksa. Apabila kekuasaan dihubungkan dengan hukum, maka paling sedikit dua hal yang menonjol. Pertama, para pembentuk, penegak maupun pelaksana hukum adalah para warga masyarakat yang mempunyai kedudukan yang mengandung unsur-unsur kekuasaan. Akan tetapi, mereka tak dapat mempergunakannya kekuasaan dengan sewenang-wenang
karena ada pembatasan-pembatasan praktis dari penggunaan kekuasaan itu sendiri. Yang kedua, karena sistem hukum antara lain menciptakan dan merupakan hak dan kewajiban peserta pelaksanaannya. Dalam hal ini, ada hak warga masyarakat yang tak dapat dijalankan karena yang bersangkutan tidak mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan, dan sebaliknya adalah hak-hak yang sendirinya didukung oleh kekuasaan tertentu. Dapat dikatakan bahwa kekuasaan dan hukum mempunyai hubungan timbal balik. Di satu pihak hukum memberi batas kekuasaan, dan di lain pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan berlakunya hukum. Peran hukum di sini adalah untuk menjaga agar kekuasaan tadi tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenangnya, di mana ada batasan-batasan tentang pemerannya yang tujuannya tidak lain untuk menciptakan keadilan. Dan hal ini tidak menepis kemungkinan bahwa yang pertama, semakin tinggi kedudukan seseorang dalam stratifikasi, semakin sedikit hukum yang mengaturnya. Yang kedua, semakin rendah kedudukan seseorang dalam stratifikasi, semakin banyak hukum yang mengaturnya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Siti Hajar. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Yang pertama, tujuan kaidah hukum bertujuan untuk menciptakan tata tertib masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia beserta kepentingannya. Kaidah agama, kaidah kesusilaan bertujuan untuk memperbaiki pribadi manusia agar menjadi lebih baik. Kaidah kesopanan bertujuan untuk mentertibkan masyarakat agar tidak ada korban. Isi kaidah hukum memberikan hak dan kewajiban atributif dan normatif, mengatur tingkah laku dan perbuatan lahir manusia. Di dalam hukum akan dirasakan puas kalau perbuatan manusia itu sudah sesuai dengan peraturan hukum. Kaidah agama, kaidah kesusilaan hanya memberikan kewajiban saja atau normatif, dan berisi aturan yang ditujukan kepada sikap batin manusia. Kaidah kesopanan juga hanya memberikan kewajiban saja, yang isi aturannya ditujukan kepada sikap lahir manusia. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan.